Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu belajar dari rumah untuk membantu siswa dan siswi kelas 7 SMP, terutama pada mata pelajaran matematika. Video pembelajaran ini adalah rangkuman dari materi matematika kelas 7 SMP menggunakan kurikulum 2013. Rangkuman ini terdiri dari 11 bab selama 1 tahun. Bab pertama yaitu materinya adalah bilangan bulat. Mari kita sama-sama simak rangkuman apa saja materinya yang akan kalian pelajari mengenai bab 1 bilangan bulat. Sekali lagi, ini hanya untuk membantu siswa dan siswi dalam memahami materi matematika yang sedang belajar dari rumah. Oke, kita mulai memahaminya. Bab 1 berkaitan dengan bilangan bulat. Bisa dilihat pada layar, jantung merupakan organ yang paling vital di dalam tubuh kita. Jantung akan selalu berdetak selama kita masih hidup. Detak jantung menyebabkan darah mengalir melalui pembuluh darah arteri. Karena dialiri darah, pembuluh darah itu berdenyut yang dapat dirasakan dengan rabaan. Denyut itulah yang disebut denyut nadi. Denyut nadi merupakan tanda penting dalam medis untuk mengetahui kesehatan atau kebugaran seseorang secara umum. Pernahkah kalian menghitung denyut nadi sendiri? Berapa kali nadi kalian berdenyut selama 1 menit? Isi pada materi rangkuman ini adalah yang pertama, bilangan bulat. Yang kedua, penjumlahan bilangan bulat. Yang ketiga, sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Yang keempat, inverse jumlah atau lawan suatu bilangan. Kelima, pengurangan bilangan bulat. Keenam, perkalian bilangan bulat. Ketujuh, pembagian bilangan bulat. 8, operasi hitung campuran. Kesembilan, bilangan bulat berpangkat. Itulah 9 isi materi rangkuman pada video pembelajaran ini. Dan 9 materi ini yang akan adik-adik pelajari pada bab 1 mengenai bilangan bulat. Kita lanjutkan isi rangkumannya. Apa yang kalian ketahui? Apa yang akan kalian pelajari? Perhatikan baik-baik. Sebelum kalian masuk ke SMP, kalian pernah belajar di SD mengenai materi matematika. Kalian pasti tahu bagaimana menambahkan dan mengurangkan bilangan cacah. Contoh, 6 tambah 3 sama dengan 9. 13 diambil 7 sama dengan 6. Sebelum kalian mempelajari materi tingkat SMP, coba kembali hitung soal-soal di bawah ini. Cobalah soal berikut. 2 ditambah 6. Harus kalian tahu. Karena sudah tingkat SMP sama dengan 8. 8 ditambah 3, 11. 5 ditambah 9, 14. 7 ditambah 7, 14. 9 diambil 4, 5. 17 diambil 9, 8. 10 diambil 6,
4, 11 diambil 3, 8. Mudah-mudahan kalian masih bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Sehingga kalian dapat menggunakan bilangan bulat yang pernah kalian pelajari di tingkat SD untuk mempelajarinya lebih tinggi di tingkat SMP. Apa yang akan kalian pelajari? Kalian dapat menggunakan garis bilangan untuk menambahkan dan mengurangkan bilangan bulat. Coba perhatikan contoh. 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 3. Bagaimana caranya? Awalnya 2. Ditambahnya negatif 5. Ingat, menggunakan garis bilangan kalau negatif itu arahnya ke kiri. Ke kiri 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti hasilnya negatif 3. Begitupun dengan contoh yang bawah. Negatif 5 diambil 4 sama dengan negatif 9. Bagaimana caranya? Awalnya negatif 5. Dikurang 4 berarti ke kiri 4 kali. 1, 2, 3, 4. Jawabannya negatif 9. Kita lanjutkan rangkuman materinya. Yang pertama, bilangan bulat. Perhatikan pengertian bilangan bulat. Pada termometer, terdapat bilangan bulat yang lebih kecil daripada 0. Mudah-mudahan kalian tahu termometernya seperti apa. Termometer tertentu itu ada bilangan bulat yang lebih kecil daripada 0. Tahu termometer itu apa? Pengatur suhu. Oke. Selanjutnya, bilangan bulat yang lebih kecil daripada 0 itu disebut bilangan bulat negatif. Ingat, yang lebih kecil dari 0 disebut bilangan bulat negatif. Sebaliknya, bilangan bulat yang lebih besar daripada 0 disebut bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif dituliskan dengan menambahkan tanda negatif. Dilihat, ini cara menuliskan bilangan bulat negatif dengan tanda negatif. Dan bilangan bulat positif lebih umum ditulis tanpa tanda positif. Jadi, tidak perlu pakai tanda positif di depan bilangan, kecuali bilangan bulat negatif. Jika bilangan bulat negatif, memakai tanda negatif. Kalau bilangan bulat positif, tidak perlu. Kita lanjutkan. Bilangan bulat positif dan negatif dapat digambar pada garis bilangan seperti berikut. Perhatikan, 0 ada posisi di tengah, bilangan negatif ada posisi di kiri, bilangan positif ada di sisi sebelah kanan. Ingat ya. Kita lanjutkan. Jadi pengertian bilangan bulat adalah gabungan bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Itulah rangkuman materi dari pengertian bilangan bulat. Yang kedua, membandingkan bilangan bulat. Coba perhatikan, pada garis bilangan bulat disusun secara menaik dari kiri ke kanan, sehingga bilangan di sebelah kanan lebih besar daripada bilangan di sebelah kiri. Ingat, yang kanan lebih besar dari sebelah kiri. Untuk membandingkan dua bilangan bulat, digunakan tanda lebih kecil. Ingat, ini tanda lebih kecil. Dan lebih besar, ini tanda lebih besar. Yang ketiga, mengurutkan bilangan bulat. Untuk mengurutkan bilangan bulat, bisa dari kiri dan juga bisa dari kanan. Lihat. Jika kita melangkah dari 0 ke kanan sebanyak 3 langkah, kita akan sampai pada bilangan 3. Melangkah ke arah bilangan yang lebih besar.
Lihat kembali. Jika kita melangkah dari angka 8 ke kiri sebanyak 3 langkah, kita akan sampai pada bilangan 5. Melangkah ke arah bilangan yang lebih kecil. Yang B, penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan dengan mistar hitung. Untuk menghitung hasil penjumlahan bilangan bulat, dapat digunakan mistar hitung sebagai alat bantunya. Misalnya, gunakan mistar hitung untuk menentukan hasil penjumlahan dari negatif 3 ditambah 5. Untuk menentukan hasil dari negatif 3 ditambah 5, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, buatlah 2 mistar hitung sederhana. Kemudian, geserlah mistar kedua ke kiri sehingga angka 0 pada mistar kedua berimpit dengan angka negatif 3 pada mistar pertama. Yang C, perhatikan angka 5 pada mistar kedua berimpit dengan angka 2 pada mistar pertama. Lihat gambarnya. Nah, mistar pertama dengan mistar kedua berimpit di angka 2. Jadi, negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. Penjumlahan dengan garis bilangan. Dengan menggunakan garis bilangan, perhatikan. Untuk menghitung hasil penjumlahan 2 bilangan dengan garis bilangan, perhatikan garis bilangan berikut. Perhatikan. Arah sebelah kiri negatif, arah sebelah kanan positif. 0 ada di tengah-tengah. Contoh, gunakan garis bilangan untuk menentukan hasil penjumlahan negatif 4 ditambah 8. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Buatlah sebuah garis bilangan. Dari angka 0, bergeraklah 4 satuan ke kiri sampai pada angka negatif 4. Dari angka negatif 4, bergeraklah 8 satuan ke kanan sampai ke angka 4. Jadi, negatif 4 ditambah 8 sama dengan 4. Sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama, sifat tertutup. Dilihat. Hasil penjumlahan bilangan-bilangan bulat juga merupakan suatu bilangan bulat. Jadi ketika bilangan bulat ditambah bilangan bulat, baik positif maupun negatif, hasilnya tetap bilangan bulat. Itu disebut sifat tertutup. Yang kedua, sifat komutatif atau pertukaran. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi 10 tambah 5 itu sama dengan 5 tambah 10. Itu sifat komutatif, pertukaran. Yang ketiga, sifat asosiatif atau pengelompokan. Caranya dilihat, untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku A tambah B dalam kurung tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Jadi dikelompokkan. Awalnya A ditambah B dalam kurung tambah C. Menjadi A tambah B tambah C. Atau misalkan 5 tambah 8 tambah 9. Itu sama saja 5 tambah dalam kurung 8 tambah 9. Itu pengelompokan. Awalnya pengelompokan di depan sama saja dengan pengelompokan di belakang. Ini sifat asosiatif. Yang keempat, unsur identitas. Apa itu unsur identitas? Untuk sembarang bilangan bulat, berlaku A tambah 0, hasilnya sama dengan 0 tambah A atau sama dengan A. Jadi,
0 adalah unsur identitas elemen netral pada penjumlahan. Jadi berapapun bilangannya, kalau ditambahkan dengan 0, itu bilangan itu sendiri hasilnya. Rangkuman selanjutnya, inverse jumlah atau lawan suatu bilangan. Perhatikan garis bilangan berikut. Titik negatif 1 dan 1 mempunyai jarak yang sama terhadap titik 0, tetapi berlawanan arah. Begitupun negatif 2 dan 2 mempunyai jarak yang sama terhadap titik 0, tetapi berlawanan arah. Begitu pula negatif 3 dan 3 mempunyai jarak yang sama terhadap titik 0 tetapi berlawanan arah. Begitupun negatif 4 dan 4 mempunyai jarak yang sama. Negatif 5 dan 5 mempunyai jarak yang sama dari titik 0. Begitupun negatif 6 dan 6. Artinya apa? Secara umum dapat ditulis sebagai berikut. Inverse jumlah atau lawan dari A adalah negatif A. Berarti lawan dari negatif A adalah A. Ingat, itu rangkumannya. Kemudian, pengurangan bilangan bulat. Perhatikan pengurangan dengan mistar hitung. Gunakan mistar hitung untuk menentukan hasil pengurangan 6 diambil 5. Caranya, perhatikan. Untuk menentukan hasil dari 6 diambil 5, langkah-langkahnya dengan menggunakan mistar hitung adalah sebagai berikut. Buat 2 mistar hitung sederhana. Geser mistar kedua ke kanan sehingga angka 0 pada mistar kedua berimpit dengan angka 6 pada mistar pertama. Perhatikan angka negatif 5 pada mistar kedua berimpit dengan angka 1 pada mistar pertama. Sudah ketahuan jawabannya berapa? Iya betul, 1. Ini contoh gambarnya. Oke, dilanjutkan. Pengurangan dengan garis bilangan. Perhatikan. Gunakan garis bilangan untuk menentukan hasil pengurangan 5 diambil 7. Untuk menentukan hasil 5 diambil 7, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, buat garis bilangan seperti pada gambar. Dari angka 0, bergeraklah 5 satuan ke kanan sampai pada angka 5. Dilihat? Iya. Kemudian, dari angka 5, bergeraklah 7 satuan ke kiri sampai pada angka negatif 2. Jadi hasilnya sudah ketahuan. Berapa? Iya betul. Negatif 2. Jadi 5 diambil 7 sama dengan 2. Oke, kita lanjutkan. Dari 2 contoh di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. Untuk A dan B bilangan bulat, berlaku yang pertama, A diambil B sama dengan A tambah negatif B. Yang kedua, A diambil negatif B sama dengan A tambah B. Lawan dari negatif B adalah B atau sebaliknya. Lanjutkan rangkuman berikutnya mengenai perkalian bilangan bulat. Yang pertama, arti perkalian. Perkalian dapat diartikan sebagai penjumlahan berulang. Arti perkalian dapat ditulis sebagai berikut. M kali A sama saja A tambah A tambah A tambah A dan seterusnya. Dengan M bilangan bulat positif. Di samping perkalian bilangan bulat positif dan negatif, perkalian bilangan bulat dapat diperluas menjadi A. Perkalian bilangan positif dan negatif. Caranya,
Dilihat, perkalian bilangan bulat negatif dan positif. Yang ketiga, perkalian bilangan bulat negatif dan negatif. Agar kalian lebih mudah memahaminya, perhatikan contoh berikut. 4 dikali negatif 3. Sama saja, negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3. Sama dengan negatif 12. Perhatikan, 3 dikali negatif 3. Sama saja, negatif 3 ditambah negatif 3 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 9. Selanjutnya, sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Yang pertama, sifat komutatif, sama dengan penjumlahan pertukaran. Jadi ditukar. Setiap kali A dan B dikalikan, A kali B sama saja B kali A. Itu sifat pertukaran, sama dengan penjumlahan. Kemudian sifat asosiatif, sama dengan penjumlahan. A dikali B dikali C. Bisa dikelompokkan. A kali dalam kurung B kali C. Kemudian sifat distributif, penyebaran. Ini yang berbeda dengan penjumlahan. Jadi ingat, ketika A kali dalam kurung B tambah C, kalikan. A kali B sama saja ditambah A kali C. Nih, A kali B tambah A kali C. Itu sifat distributif. Kemudian ada unsur identitas sama dengan penjumlahan. Penjumlahan ditambah 0 tetap hasilnya bilangan itu sendiri. Perkalian pun sama, tapi bukan bilangan 0, tapi angka 1. Setiap bilangan dikalikan dengan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. A kali 1 sama dengan A. Oke, kita lanjutkan ke pembagian bilangan bulat. Pembagian sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Jadi harus diingat, pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Jika A, B, C bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, dan B adalah pembagi dari A, maka A bagi B sama dengan C, itu sama saja A kali C sama dengan A. Yang kedua, pembagian pada bilangan bulat, sifat-sifatnya. Yang pertama, pembagian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Jika bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat positif, maka menghasilkan bilangan negatif. Pembagian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Jika bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat negatif, maka menghasilkan bilangan bulat negatif. Selanjutnya yang C, pembagian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Pasti adik-adik tahu hasilnya pasti positif. Oke, kita lanjutkan. Operasi hitung campuran. Dalam operasi hitung, seringkali kita mempergunakan tanda kurung. Ada beberapa bentuk tanda kurung, yaitu yang pertama kurung kecil, seperti tertulis di layar. Yang kedua, kurung kurawal, dilihat. Yang ketiga, kurung siku atau kurung persegi. Oke, apabila kita akan melakukan operasi hitung, gunakan aturan-aturan berikut. Ingat ya aturan-aturannya. Yang pertama, perhitungan di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, perkalian dan pembagian setingkat, penjumlahan dan pengurangan setingkat. Operasi hitung yang setingkat dikerjakan secara berurutan dari kiri. Perkalian dan pembagian lebih tinggi tingkatannya daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi, perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Itu rangkumannya. Yang terakhir, bilangan bulat berpangkat. Pengertian pangkat bilangan bulat. Bentuk perkalian dapat ditulis dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu dalam bentuk bilangan berpangkat. Dilihat, 2 kali 2 kali 2 itu sama saja bentuk pangkatnya 2 pangkat 3. Lihat, di cara penulisan dan cara membacanya. 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 pangkat 4. Lihat bentuk tulisan dan cara membacanya.
Begitupun 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. 4 pangkat 5. Dan seterusnya. A kali A kali A kali A kali A terus. Bilangan berpangkat. Dari daftar di samping, bentuk 2 pangkat 3 disebut bilangan berpangkat. Angka 2 disebut bilangan pokok atau bilangan dasar. Sedangkan angka 3 disebut pangkat. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut. Untuk sembarang bilangan bulat A dan bilangan bulat positif M berlaku A pangkat M sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya M faktor. Ya, kedua, menghitung akar kuadrat dan akar pangkat 3 dari bilangan bulat. Akar kuadrat adalah kebalikan atau invers dari operasi pangkat 2. Akar pangkat 3 adalah kebalikan atau invers dari operasi pangkat 3. Akar kuadrat suatu bilangan dapat ditentukan dengan cara menghitung secara langsung atau dengan cara memperkirakan. Untuk menghitung akar kuadrat suatu bilangan secara langsung, ubahlah bilangan yang dicari akar kuadratnya menjadi perkalian faktor-faktor sehingga terdapat bilangan kuadrat yang mudah dikenali. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Perhatikan. Yang pertama, sifat perkalian bilangan berpangkat. A pangkat M dikali A pangkat N itu sama saja A pangkat M tambah N. Yang kedua, sifat pembagian bilangan berpangkat. A pangkat M dibagi A pangkat N sama saja A pangkat M diambil N. Yang C, sifat perpangkatan bilangan berpangkat. A pangkat M dipangkatkan N itu sama saja A pangkat M kali N. Yang keempat sifatnya perpangkatan pada perkalian. A kali B pangkat M itu sama saja A pangkat M kali B pangkat M. Sifat perpangkatan pada pembagian. Dilihat A bagi B pangkat M sama saja A pangkat M dibagi B pangkat M. Bilangan berpangkat bilangan bulat negatif. Perhatikan, amati pola bilangan berikut. 2 pangkat 4 sama dengan 16. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Berarti 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Susunan bilangan-bilangan di atas menunjukkan bahwa bilangan berikutnya diperoleh dari bilangan sebelumnya dibagi 2. Maka bilangan berikutnya adalah 1 per 2 pangkat 1, 1 per 2 pangkat 2, 1 per 2 pangkat 3. Dari pola bilangan itu dapat disimpulkan bahwa A pangkat 0 sama dengan 1, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Dengan catatan A tidak sama dengan 0. Oke, itulah rangkuman materinya. Sudah selesai. Bab 1 sudah selesai. Tinggal nanti kita akan melanjutkan pada rangkuman ke bab 2. Kira-kira itulah materi-materi yang akan diajarkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah mengenai bab 1. Mudah-mudahan adik-adik dapat terbantu dari rangkuman materi ini. Oke, Bapak cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang baru berkunjung pada channel ini, jangan lupa klik subscribe dan juga like. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya. Tetap semangat walaupun harus belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.